Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sobat? Saya harapkan semua dalam kondisi sehat semua. Oke, kali ini saya akan bahas bagaimana kita memilih seorang teman curhat sehingga masalah kita bisa terselesaikan dengan bantuan teman curhat kita. Saksikan dari awal hingga akhir. Semoga dari apa yang saya sampaikan nanti teman-teman ada referensi baru untuk bagaimana kita mencari teman dalam curhat. Terima kasih. Bicara masalah curhat, kita hubungkan dengan bagaimana kita menyampaikan keluh kesah kita kepada orang lain. Dua kesalahan fatal yang terjadi yang kita lihat dalam lingkungan sehari-hari. Satu, bahwa kita menceritakan semua masalah kita ke semua orang. Ini kesalahan yang fatal yang pertama. Kesalahan fatal yang kedua, bahwa kita ada masalah, kita tidak pernah cerita ke orang lain. Dua hal ini yang harus kita semua perhatikan, ya. Tidak semua harus kita ceritakan, dan juga tidak ada masalah yang kita pendam sendiri. Kita harus bisa berbagi dengan orang lain. Dalam makhluk sosial, kita butuh orang lain. Nah, kali ini saya akan bahas 8 tips aspek yang bisa kita jadi referensi untuk kita mencari teman curhat, ya. Aspek yang pertama adalah helpfulness atau ketersediaan memberikan pertolongan, ya. Anda perhatikan pada saat Anda melakukan curhat kepada teman kita yang sedang mendengarkan Anda, apakah dia punya waktu untuk memperhatikan Anda? Misalkan pada saat Anda melakukan curhat, dia melakukan kegiatan handphone, dia silent handphonenya, atau dia melakukan kegiatan aktivitas di laptop, dia matikan laptopnya dan dia mendengarkan Anda. Ini yang saya bilang aspek helpfulness, yaitu bagaimana teman curhat kita meluangkan waktunya atau ketersediaan waktunya untuk mendengarkan curhatan dari kita. Yang kedua, aspek problem solving. Ini kalau kita hubungkan adalah bagaimana kita menempatkan curhat kita kepada orang yang tepat, dalam hal ini yang mengetahui atau yang bisa menyelesaikan problem solving. Beda yang pertama itu dia bersedia mendengarkan, ada waktu tanpa dia memecahkan masalah. Yang kedua adalah aspek problem solving, di mana lawan kita itu bisa memberikan solusi terhadap masalah kita. Misalkan kalau kita berhubungan dengan masalah pekerjaan, teman kita, rekan kerja bermasalah, atau atasan kita mungkin bermasalah. Nah, di sini kita curhat kepada rekan kita yang lebih senior. Nah, otomatis di sini dia memahami problem yang kita hadapi dan bisa memberikan solusi, ya. Atau misalkan dalam kehidupan kita remaja, misalkan berpacaran gitu ya. Nah, ini orang tua yang pengalaman hidupnya yang sudah banyak, kita diskusi. Nah, di situ orang tua memberikan saran dan masukan dari masalah-masalah yang kita. Oke. Jadi orang tua memberikan masukan terhadap masalah-masalah yang kita hadapi tadi. Aspek yang ketiga adalah aspek kepercayaan, ya. Banyak sekali pada saat kita curhat dengan teman kita, ya, teman kita kemudian menceritakan masalah yang sudah kita bagikan ke dia kepada orang lain atau kepada temannya, sehingga masalah itu diketahui oleh semua orang. Nah, aspek kepercayaan yang saya maksud di sini bahwa kita harus benar-benar bisa mencari teman yang bisa kita percaya, ya. Salah satunya mungkin bisa kita lihat dalam sehari-hari. Pada saat kita bicara sama dia, apakah dia pernah berbicara tentang masalah orang lain kepada kita? Nah, ini salah satu cara aja, ya. Dengan kita mengetahui itu, oh, orang ini bisa dipercaya atau tidak. Aspek yang keempat yang perlu kita perhatikan adalah aspek simpati dan berempati. Maksudnya di sini adalah bahwa teman kita bisa menggambarkan apa yang kita ceritakan, ya. Dia bisa membayangkan, dia bisa
merasakan apa yang menjadi keluh kesah kita. Mungkin yang bisa kita lihat adalah dengan lawan kita itu menganggukkan kepala, atau dia berkata, oh masalahmu ini emang sangat berat. Nah, ini bentuk-bentuk simpati yang bisa kita lihat bahwa teman kita bisa merasakan apa yang kita rasakan, ya. Yang kelima adalah aspek understanding, ya. Jadi bagaimana dia memahami cerita yang kita sampaikan itu dari awal sampai akhir. Dalam pembicaraan itu dia tidak pernah memotong pembicaraan kita atau mengalihkan pembicaraan di topik yang lain, ya. Jadi aspek ini dia berusaha memahami kita yang memberikan curhat tadi, alur dari awal sampai akhir, ya. Ini yang juga menjadi perhatian kita bersama. Yang keenam adalah aspek motivasi. Pada saat kita sudah berupaya menyelesaikan masalah kita, kadang kita merasa putus asa, kadang kita merasa tidak bisa menyelesaikan problem kita, sehingga kita butuh curhat kepada teman kita, ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Pada saat kita curhat, apakah teman kita tadi menyalahkan kita atau teman kita memberikan motivasi? Nah, ini harus menjadi perhatian kita. Pada saat kita melakukan curhat dan teman kita memberikan semangat dan memberikan masukan juga, terlebih lagi dia berkata, kamu tidak sendiri, kamu masih banyak teman-teman yang ada di sampingmu yang selalu mendukung kamu. Ini teman curhat yang baik. Aspek ketujuh adalah aspek netral, ya, dimana teman curhat kita dalam memberikan respon kepada keluhan kita, apakah dia memihak ke salah satu pihak kita atau pihak orang lain. Ini Anda harus perhatikan. Memberikan kata-kata yang positif dan memberikan sudut pandang dari dua sisi yang berbeda. Jadi tidak ada, dia berkata tidak memihak antara satu dengan yang lain, tapi dia memberikan sisi yang berbeda dari apa yang dia sarankan, ya. Oke, selanjutnya aspek yang ke-8 di sini, bahwa teman yang mendengarkan curhatan kita tadi, pada saat dia memberikan respon kepada kita, dia tidak pernah membanding-bandingkan masalah kita dengan masalah yang lain. Sehingga di sini dia berupaya fokus dan berupaya membantu masalah yang kita hadapi. Ya, itu tadi 8 aspek yang bisa saya sampaikan. Semoga dari aspek 1 sampai 8 ini teman-teman bisa memahami dan nanti bisa Anda menjadi referensi bila mana Anda menemui teman-teman yang Anda temui untuk Anda curhat. Dari situ Anda bisa memilih teman Anda yang terbaik, ya. Itu aja dari saya. Semoga masalah-masalah yang kita hadapi ini dengan bantuan teman curhat yang tepat, stres kita juga akhirnya berkurang dan masalah kita bisa terselesaikan dengan baik. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.